Oke, baik. Udah ya, berhenti ketawanya ya. Saya digodain nenek-nenek aja pada ketawa semuanya ya. Ini serius. Nah, ini di samping saya ini sudah ada cucunya dari Mbak Simpen. Jadi namanya siapa? Eka Ayu Fitri Anggraini. Eka Ayu Fitri Anggraini. Anggraini, oke. Panggil Pipit. 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 Jadi Pipit ini mengalami sebuah atau mengidap sebuah Saraf penyakit otak. kelumpuhan apa? Saraf otak. Saraf otak sehingga saraf-saraf ototnya ketarik ya Iya, kalau nggak betul. salah ya. Jadi tidak bisa bergerak seperti layaknya kita semua. Sejak usia berapa ini? Ini sejak lahir. Sejak lahir ya Sejak memang. lahir jatuh dari tempat tidur. Waktu ceritanya saya tanya dari orang tuanya itu lahir normal. Umur 4 hari jatuh dari tempat tidur. Karena tidak ada biaya, keterbatasan biaya, Pipit ini tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Oke. Kan panas, sakit panas. Oh, panas. Panas dulu ya, panas tinggi, mau dibawa ke rumah sakit. Disuruh itu nggak ada biaya. Baik, Gitu. saya rasa bukan karena jatuhnya tapi karena panasnya ya. Iya. Karena panas tinggi itu bisa merusak jaringan-jaringan otak tertentu dan yang mengakibatkan kelainan saraf pada manusia. Pertanyaan saya adalah Fitri ini sekarang sudah berusia 13 tahun dan Fitri ini tinggal bersama dengan Mbah Simpen berdua. Dan Mbah Simpen ini harus mengurus cucunya sendiri yaitu Fitri. Nah, ini menimbulkan sebuah pertanyaan, orang tuanya kemana? Orang tuanya sudah bisa, saling bisa. Kan lihat keadaannya anaknya kayak gini kan, ibunya kan lari, malu gitu loh. Jadi ikut. Sebentar, Mbak Simpen ini punya anak yang pria ya atau yang wanita? Yang pria ya? Yang pria. Yang pria, menikah dengan seorang wanita, Ya. punya anak lalu? Ya punya anak ini, lihat anaknya keadaannya gini, kan 4 sampai 5 tahun kan ketahuan anak ini keadaan terus ditinggal. Ditinggal oleh ibunya? Ibunya ditinggal pergi oleh ibunya. Ayahnya? Ayahnya ada, jarang-jarang pulang, terus kerja, namanya orang nggak punya kan ya kerja. Tapi masih sering datang? Ya sering masih ada anu. Masih Ya 2 bulan, 3 bulan mesti pulang. masih membiayai kah? Kurang paham kalau itu. Boleh ditanya. Iya, Mbak, anak sampean sing jaler tasik nyukani Yaman duwe. Yo warang-arang kiai. Jarang-jarang. 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 Oke. Berarti yang membiayai cucu siapa? Mboten kan mbiayai nggih. Kula niki langsung Sing nyukani cucune ni sinten? susune ta. Susune cukanane. Niki kula niku karene niku wau nggih kantuk artane rasaan kula tumbasaken kula campuri gendis niku petak. Oh, dicari rosokan sambil dikasih air gula. Minumnya air gula. Terkadang kalau nggak punya uang air gula, minum air gula. Sudah dibawa ke dokter belum? Sudah. Cuma karena tidak ada biaya kalau sudah terlambat. Iya, karena setahu saya 4 tahun terakhir kemarin sudah saya coba ke dokter, harusnya kok dari awal bisa disembuhkan. bisa disembuhkan. Tapi sudah telat gitu. Sudah terlambat, bisanya itu terapi. Dan untuk terapi itu kan mahal. Nunggu dari swadaya dari tetangga baru bisa kita ngantar ke rumah sakit terapi. Apakah sudah dilakukan Sudah pernah dilakukan. terapinya juga? Terapi sudah. Cuma karena ongkosnya yang mahal kan jauh. Kita kan dari desa kan. Mau ke rumah sakit kan jauh, perlu transportasi. Oke, Pipit bisa bicara? Nggak bisa. Bisanya hanya gini. Bisa Jadi, bicara. Nih. jadi biaya makan dan sebagainya dari nenek? Iya. Kalau sepengetahuan saya iya. Dan dari tetangga-tetangga itu kan kalau merasa kasihan. Anda kan termasuk salah satu tetangganya? Iya. Anda ini kok Anda dekat sekali dengan Pipit? Ya karena ini kan sudah saya angkat anak kandung sendiri. Saya anggap anak angkat saya sendiri. Karena saya merasa tidak tega melihat Mbak Simpen merawat. Ini akhirnya 4 tahun kemarin saya bawa ke rumah sakit. Saya tanya, kenapa kok ini sampai terlambat? Karena ketidakmampuan dan anaknya Mbak ini kan tidak sekolah, Pak. Tidak tahu mau lapor kemana, mau mengadu kemana. Oh, jadi Pipit ini sekarang
ada di tangan Anda juga gitu atau gimana? Enggak, kalau kadang-kadang kan saya ke rumahnya lihat Mbak Simpen, terus lihat ini. Anda biayain juga? Nggak biayain, saya yang nyarikan swadaya. Anda menyediakan swadaya? Ya nyarikan loh, bukan saya yang danai. Kalau saya itu nyarikan sumbangan, kalau untuk mau terapi, ada yang nyumbang ya mau terapi. Anda yang nyariin? Nyarikan saya. Kenapa bisa Anda Ya nyarikan? karena satu saya juga nggak tega dengan keadaannya Mbak Simpen dan keadaannya Pipit kayak gini. Anak cuma satu? Anaknya pinten Pak? Gansal. Gangsal cuma nggak ada di situ semua. Ada. Lima. Anaknya ada 5? Lima. Kemana itu 5-5-nya? Terpundi Pak? Jauh-jauh. Jauh-jauh. Mboten nanti semua mantuk. Nggak ada yang pulang. Sing Kenapa Mak? anak semuli. Nggak ada yang pulang. Jadi dari 5 anak itu tidak ada yang pulang. Dan Ma harus... Terus, saya nggak ngertinya gini. Kondisi Mbah ini sangat sulit. Mengurus cucu, ditinggal anak, orang tua cucunya pergi meninggalkan, harus ngurus sendirian, mencari uang sendiri, dapat 15.000 sehari. Kenapa masih harus ngumpulin uang untuk kurban gitu? Kenapa tidak untuk diri sendiri dan cucunya gitu? Kenapa Mak? Zaman ngumpul duit kayak korban nih Mak. Kenapa nggak untuk makan sehari-hari kan bisa lebih banyak? Kenapa kok Bang? nggak kayak mam? Kemam yo kayak iku mang kudu pengen kurban. Pingin korban. Luar biasa ya, luar biasa loh. Luar biasa dan ini harusnya mengajarkan kita yang mampu, yang punya untuk bisa belajar gitu. Kadang-kadang kita harus bisa melihat ke bawah, bukan hanya terus ke atas, tapi kita melihat ke bawah bahwa di sini ada seorang yang tidak mampu. Jadi kita jangan selalu mengeluh lah. Ada seorang yang tidak mampu, tapi dia masih mau untuk berkorban dan membantu orang lain. And that's amazing. That's amazing. Halo Kak, halo Fitri, Mbah Simpen. Iki loh, sanggane nek ndek tenan be. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bah, ini Cika punya oleh-oleh buat Mbah Simpen. Saiki nek mau dodol tambah. Ngerti, Mbak? Coba diartikan Ya. Pak tolong. Zaman dikai hadiah. Iya. Di maem sakniki tak mangan nang griya. Ten mriko mawon ya. Temriko mawon deh. Apa katanya? Di sana aja di bawah pulau. Oh, soalnya ini Cika tuh sini deh. Taruh situ ya. Iya, iya. Iya. Oke. Ini Ini buat dibawa pulang sama Mbah Simpen ya. buat dibawa pulang sama Mbak Simpen makanannya. Cuman kayaknya kita Apa Mas? kalau dia aja, kalau Mbah aja bisa ngasih seperti itu, Kurban gitu. kayaknya kita punya tanggung jawab untuk lebih berbuat dari itu. Kayaknya kita harus memberikan, kita kayaknya harus gantiin Mbah uang kurbannya supaya bisa bawa cucunya ke rumah sakit. Jadi maksudnya So let's do it dan kalau begitu. apa sih Mas? Kamu muter aja udah. Saya muter? Iya, putar. Saya putar. Putar, balik lagi. Balik Balik lagi. Wah, keluar uang. Bah, saya kene oh duit, Bah. Bah, duit, Bah. Bah. Ya oke, Mbah, kalau gitu gini. Uangnya kita gantiin, kurbannya Mbah tetap beli, tapi uangnya kita gantiin nanti. Ini ntar uangnya buat Mbah semua. Mudah-mudahan bisa buat bawa cucunya ke rumah sakit. Alhamdulillah. Sama-sama Mbak. Saya harus terima kasih karena kita yang belajar banyak dari cara hidup Mbak. Matur Oke? nuwun, Bah. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Waktu seminggu pertama itu memang rasanya gelisah ya keringat dingin keluar, inginnya marah, lapar tapi nggak enak makan dan seterusnya itu. Jadi kalau bahasa Jawa itu nggak karuan lah rasanya. Iya. Kalau bahasa dangdut mah gegana ya, gelisah Iya. galau merana gitu. Iya.